para kiai yang kami muliakan, pengasuh pondok pesantren An-Nasiriyah beserta majelis keluarga yang kami muliakan, pengurus yayasan, segenap kepala lembaga diniyah, MTS maupun madrasah aliyah yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Sidugudul Ratu yang kami hormati, segenap tokoh masyarakat, baik itu tokoh dari unsur bapak, tokoh dari unsur ibu, segenap tokoh muda, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, anak-anakku, segenap wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Sebagai wujud pengakuan bahwa kita manusia adalah insan yang dhaif, yang tidak punya kekuatan apapun kecuali kekuatan Allah, maka dengan segala kerendahan hati penuh ikhlas, kupanjatkan puji syukur kehadiratmu ya Allah. Sebab hanya karena kekuasaanmu jualah hari ini keluarga besar Pondok Pesantren An-Nasiriyah dapat melaksanakan satu kegiatan akhir tahun berupa wisuda sebagaimana yang digelar hari ini. Terhadap Rasul-Mu ya Allah, semoga salawat dan salam tetap tercurah kepadanya, dan semoga kita umatnya senantiasa dalam iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, saya sampaikan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada diri saya untuk sedikit menyampaikan mau'idatul hasanah sekaitan dengan pendidikan hari ini. Anak-anakku yang berbahagia, ilmu matematik mengajarkan kepada kita bahwa 16 tidak selamanya bersumber dari 4 kali 4. 16 bisa saja berasal dari 8 tambah 8. 16 bisa juga berasal dari 9 tambah 7 dan seterusnya. Demikian juga dengan halnya percaturan dunia kepemimpinan. Mereka yang berhak menjadi pemimpin tidak harus berasal dari golongan ekonomi kuat. Mereka yang berhak menjadi pemimpin tidak harus berasal dari golongan orang-orang teras pemerintahan. Mereka yang berhak menjadi pemimpin tidak harus dari golongan orang-orang mirat. Segenap wisudawan wisudawati Pondok Pesantren An-Nasiriyah punya hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau hari ini RI 1 dijabat oleh Jokowi dari Solo, tahun 2045 tidak mustahil RI 1 dijabat putra terbaik Bauyang lulusan An-Nasiriyah, wisudawan wisudawati hari ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, menjadi pemimpin itu sulit, sesulit menegakkan bulan bahasa. 1-2 kali bulan bahasa diupayakan untuk tegak, 1-2 kali bulan bahasa pun roboh. 3-4-5 kali bulan bahasa diupayakan untuk tegak, 3-4-5 kali bulan bahasa pun roboh. Menjadi pemimpin diperlukan seperangkat ilmu, diperlukan seperangkat pengetahuan. Anda yang hari ini
divonis lulus dari MTS, ada yang hari ini divonis lulus dari madrasah aliyah. Terus Pak menambah ilmu, bangun keilmuan dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan lupa bahwa orang yang tidurnya dalam satu rantang, mimpinya adalah tidak sama. Orang yang tidurnya dalam satu rantang, mimpinya adalah tidak sama. Anda yang masuk di MTS, yang masuk di madrasah aliyah, lembaganya sama, diajar oleh ustadz-ustadzah yang sama, materi yang disampaikan juga sama, fasilitas yang diperoleh sama, tapi hasilnya bisa beda. Mengapa demikian? Karena semangat antara siswa yang satu dengan yang lain di dalam menerapkan belajar mengajar di dua lembaga ini adalah tidak sama. Anak-anakku, segenap wisadawan-wisdawati yang berbahagia, orang mencari ilmu itu ibarat mengisi botol kosong. Ada di antara siswa yang mengisi botolnya dengan air aqua. Berapa nilainya? 3.000, 3.000 saja. Ada di antara mereka yang lebih semangat mengisi botol kosongnya dengan jus apa? Nilainya 12.500. Ada yang lebih semangat, ternyata dia mampu mengisi botol itu dengan madu. Lumayan, harganya bisa 400.000. Ada di antara mereka pelajar yang luar biasa semangat, ta'lim menjadi sebuah sandaran menimba ilmu. Akhirnya dari waktu ke waktu menenun benang hingga akhirnya merajut menjadi sebuah kebaya kebesaran. Dia mampu mengisi botolnya dengan parfum yang nilainya adalah jutaan rupiah. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, teruslah bangun keilmuan sedemikian semangat hingga akhirnya benar-benar masuk dalam sebuah pertarungan kepemimpinan untuk mendapatkan isi botol terbaik. Yuk kita belajar dengan semangat. Perkara bagaimana seharusnya kita menimba ilmu, ta'lim sudah diajarkan. Dalam bentuk teknologi pengetahuan sudah Anda peroleh, tapi bagaimana implementasi penerapan dari itu semua menjadi lebih penting. Kalau Anda masuk ke kelas, tentunya berangkat dari rumah, ada yang dari kamar bagi mereka yang mondok. Jangan lupa tatanan Islam. Keluar rumah baca doa, kemudian izin kepada kedua orang tua, cium tangan kedua orang tuanya, tidak bersentuhan ke dahi, tidak juga ke pipi. Air alat peniuman itu adalah hidup. Ciumlah dengan cara yang benar. Kemudian di perjalanan menuju tempat belajar, kalau itu jalannya naik, baca Allahu Akbar. Kalau turun, subhanallah. Jalan datar, alhamdulillah. Sampai ke tempat belajar di madrasah, kemudian ketemu dengan guru yang
Yang laki-laki cium tangan bapak gurunya, yang perempuan cium tangan ibu gurunya. Niati belajar itu betul-betul karena Allah. Anak-anak sekalian yang saya hormati, untuk dapat maksimal dalam sebuah pembelajaran, ketika guru menerangkan materi, lihat bagaimana guru menerangkan materi itu. Karena sharing is learning, melihat adalah belajar. Dengarkan baik-baik setiap lisan yang keluar dari mulut guru. Karena listening is learning, mendengarkan itu adalah belajar. Catat bagian-bagian penting yang diterangkan oleh guru, karena writing is learning. Kita lihat, kita dengarkan, kita catat bagian-bagian yang penting. Insya Allah kita mampu menyerap materi dengan sebaik-baiknya. Itu saja tidak cukup, karena dalam hari ini kalau hanya mengendalikan yang namanya kecerdasan akademis, itu tidak cukup. Anda harus betul-betul menyentuh satu garis yang disebut dengan garis spiritual. Kita memohon kepada Allah agar pembelajaran hari ini berkah adanya. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, dari hari ke pekan, ke bulan, hingga akhirnya sampai tahun, putaran waktu setahun, 2 tahun, hingga 3 tahun, kalau keseharian kita disiplin menimba ilmu, insya Allah tidak hanya kecerdasan akademis yang kita peroleh, kecerdasan spiritual yang justru ini lebih penting menjadi sebuah taruhan berhasil atau tidaknya kita di dalam menimba ilmu. Anak-anak sekalian yang saya hormati, bahwa mengandalkan kecerdasan akademis saja itu berbahaya. Karenanya para ulama menekankan bagaimana sebelum berilmu dia harus beradab. Beradab dulu, kemudian baru berilmu. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual, sandaran terhadap Al-Habib Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi satu prioritas, menjadi satu hal yang utama. Adalah berbahaya para bapak dan ibu kalau orang hanya mengandalkan ilmu tapi dia tidak punya adab. Di rezim Jokowi saat ini korupsi luar biasa. Itu terjadi karena aparat bangsa ini hanya mengandalkan ilmu, jauh dari andalan yang namanya adab, tata krama, sopan santun yang semestinya pertama dia harus terapkan. Seorang ahli kehutanan luar biasa, ketika dia masuk ke hutan, dilihat hutan sedemikian lebat, dia berpikir ini secara ekonomi akan menguntungkan, tidak hanya untuk republik ini, juga menguntungkan bagi satu pribadi saya. Kalau itu yang terjadi, hutan dibakar habis, maka yang terjadi banjir. Korbannya bukan 1, 10, 100 orang, ribuan orang kena dampak dari banjir itu. Apa sebabnya? Dia hanya mengandalkan ilmu dan menyampingkan adab. Seseorang ahli di bidang kelautan melihat hamparan laut yang sedemikian luas, dia paham, tahu bahwa laut ini terdapat kekayaan ikan dengan segala jenisnya banyak sekali.
Kalau saja laut ini kita manfaatkan dengan cara dipancing, ikan diperoleh, tapi lama. Pakai galah dapat sedikit lebih banyak. Untuk singkat jelas memperoleh ikan dalam jumlah yang banyak, pedas, ringan, emboknya ikan mati, anak bahkan cucu ikan mati, karemerea. Ini ilmu tapi tanpa ada. Kemudian potas ternyata tidak begitu menguntungkan. Jauh akan lebih menguntungkan kalau menggunakan pukat harimau. Serakah dia. Apa sebab hanya mengandalkan ilmu? Bukan harimau yang tertebar, ikan-ikan besar, ukuran sedang, ukuran kecil, bahkan karang-karang kecil semuanya kena. Apa akibatnya? Jumlah ikan di laut menjadi sedemikian terbatas. Karenanya Islam jauh-jauh sudah memberikan peringatan rusaknya bumi ini, laut maupun daratan, karena keserakahan manusia. Beruntunglah barisan anak-anak ini yang menimba ilmu di pesantren An-Nasiriyah, yang tidak hanya pengetahuan umum, lengkap dengan pengetahuan agamanya. Yang terpentingnya implementasi dari ilmu yang diperoleh dari pesantren ini.